Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kita sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa melindungi kita, sehingga kita semua masih dapat bangun pagi ini tanpa kekurangan apapun. Marilah kita awali sharing ini dengan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Yohanes, bab 14, ayat 7 sampai dengan ayat 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sharing pagi ini sengaja saya beri judul Iman dan Doa, dari tema utama Iman, Harap, dan Kasih. Bacaan Injil yang baru kita dengar sebenarnya merupakan lanjutan dari perikop rumah Bapa yang kita dengar kemarin. Semoga saudara-saudaraku sekalian sudah membacanya dari ayat 1 sampai 6 atau sudah mendengarnya dari bacaan dan renungan yang disampaikan oleh Pater Ari Rahadet. Ayat 1 sampai dengan ayat 4, Yesus memberi janji dan harapan akan kebahagiaan abadi di surga. Dan di ayat 6, Yesus meneguhkan iman kita bahwa melalui Dialah kita bisa datang kepada Bapa. Pokoknya ikut Yesus, maka kita akan sampai kepada Bapa. Saudara-saudaraku sekalian, pada Injil hari ini, Filipus bertanya kepada Yesus, bukan soal tempat, tetapi soal siapakah Bapa itu.
rupanya Thomas dan Filipus merepresentasikan atau mewakili kita juga saat ini, di mana kita berusaha untuk memahami dan mengenal Bapa dan rumahnya, atau mengenal Bapa dan kerajaannya. Menurut saya, ini sangat wajar. Iman perlu juga untuk direnungkan. Secara umum, iman adalah kepercayaan dan atau keyakinan kepada Allah, kepada para nabinya, kepada para utusannya, dan kepada kitab-kitab yang ditulis tentang Allah, pada para malaikatnya, dan semua yang berhubungan dengan ciptaan Allah. Tapi iman lebih pada hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dari ajaran gereja, khususnya dalam surat Paulus kepada umat di Ibrani, bab 11 ayat 1 dan ayat 3 berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Iman membuat kita percaya bahwa ada Allah yang tak kelihatan, yang menciptakan dunia yang kelihatan di sekitar kita. Beruntunglah kita, karena Allah yang tidak kelihatan itu terlihat dengan nyata dalam diri Yesus Kristus. Terlihat nyata dalam semua ajaran-ajaran Yesus, dalam semua sikap-sikapnya, dan di dalam mujizat-mujizat yang Ia kerjakan. Yesus sendiri sudah berkata di Injil yang kita dengar pagi ini, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi, iman kepada Bapa dapat kita wujudkan dengan menunjukkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus bersekutu erat dengan Allah. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Jadi supaya kita bisa beriman dan percaya kepada Allah Bapa dan kerajaannya, terlebih dahulu haruslah percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari imanlah akan muncul pengharapan. Pengharapan akan kebahagiaan di dunia ini, dan terutama pengharapan akan kebahagiaan hidup yang kekal. Kebahagiaan hidup kekal di dalam surga. Dan iman dan pengharapan itu akan memunculkan praktek atau tindakan penyerahan diri kepada Allah, yang dalam bentuk sempurnanya kita kenal dengan istilah kasih atau cinta kasih. Dan salah satu bukti nyata atau bentuk konkret dari kasih itu adalah
tindakan doa. Tindakan doa. Apa itu doa? Menurut KGK, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2559, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Hari ini kita diyakinkan oleh Yesus. Dia sendiri bersabda, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jelas sekali apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus ini. Tetapi lagi-lagi syaratnya adalah harus ikut Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali dalam hubungannya dengan doa. Saya akan mencoba membacanya kembali dari penjelasan tentang dari KGK tadi. Pertama-tama, yang paling utama adalah bahwa hendaklah kita berdoa menurut pola doa Bapa kami. Karena ini diajarkan sendiri oleh Yesus. Kemudian ada beberapa sifat yang menyertai doa yang benar. Antara lain, 1. Berdoalah dengan tekun. 2. Berdoalah secara tersembunyi dengan rendah hati. 3. Berdoalah dengan tidak bertele-tele. 4. Berdoalah dalam pribadi Yesus Kristus. 5. Berdoalah dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan yang keenam, berdoa itu mempersatukan umat beriman dengan Allah Bapa. Jadi, iman dan doa adalah dua hal yang saling mendukung. Kalau ada iman, barulah kita bisa berdoa. Karena kita memiliki keyakinan akan keberadaan pribadi yang akan mengabulkan doa-doa kita. Sebaliknya, dengan doa, iman kita semakin hari semakin diteguhkan. Tanpa doa, iman kita akan lemah, tanpa daya, kering, dan tidak berbobot. Tapi dengan berdoa, iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang hingga kokoh kuat tak tergoyahkan. Maka kebiasaan berdoa sangatlah penting, baik bagi yang muda, yang tua, yang besar, yang kecil, wajib semuanya berdoa. Pertanyaan untuk refleksi. 1. Apakah kita sudah mulai beriman kepada Bapa yang terlihat nyata dalam diri Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita sudah rajin berdoa? Semoga apa yang kita dengar bersama hari ini berkenan di hadapan Bapa di surga dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.